Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk masa depan layanan pendidikan. Bersama saya hari ini kita kedatangan tamu, yaitu yang bernama Mas Adit, seorang mahasiswa BK. Selamat datang Mas Adit. Terima kasih Amin, senang sekali bisa diundang bergabung di sini. Dan yang kedua, kita punya Mas Ija dan juga seorang guru yang juga seorang BK. Selamat datang Mas Ija. Bagaimana menurut Mas Adit tentang potensi AI dalam dunia BK? AI ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan layanan BK. Bayangkan saja dengan kemampuannya dalam kemampuan proses data yang sangat besar dalam kompleks AI, bisa membantu kita mengidentifikasi pola-pola tertentu pada siswa yang mungkin sulit kita deteksi sebelumnya. Misalnya AI bisa mendeteksi tanda-tanda awal dan masalah emosional atau belajar pada siswa. Wah, menarik sekali Mas Adit. Mas Ija, bagaimana menurut Mas Ija dengan penerapan AI dalam layanan BK? Apakah ada tantangan yang perlu diatasi? Ya, saya sangat optimis dengan potensi AI. Namun kita perlu ingat bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti peran berbeda. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengintegrasikan AI ke dalam layanan BK tanpa mengurangi sentuhan manusiawi. Kita perlu memastikan bahwa AI digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan interaksi antara guru BK dan siswa. Oh, jadi ada keseimbangan yang perlu dijaga ya Mas Ija. Mas Adit, menurut Mas Adit, apa saja proses pemanfaatan AI dalam BK? Ada beberapa contoh yang bisa kita seperti Gemini AI. AI Gemini bisa memberikan layanan konseling dasar pada siswa 20/7 jam, terutama untuk masalah-masalah yang tidak tertentu, kayak belum kompleks. Analisis data AI bisa menganalisis data dari berbagai sumber seperti nilai akademik, hasil tes psikologi, dan aktivitas di media sosial untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal bagi siswa. Personal pembelajaran AI bisa membantu penyusunan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Wah, banyak sekali ya Mas Adit. Mas Ija, bagaimana dengan pengalaman Mas Ija? Apakah ada contoh nyata pemanfaatan AI yang sudah Mas Ija lihat? Oh, ada. Di sekolah saya, kami sudah memulai menggunakan platform berbasis AI untuk membantu siswa dalam mengelola stres dan kecemasannya. Platform ini menyediakan berbagai macam teknik relaksasi dan meditasi yang bisa diakses oleh siswa kapan saja dan di mana. Lalu menurut Mas Ija, bagaimana dengan aspek emosional dalam konseling? Apakah AI bisa menggantikan seorang konselor manusia?
tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran konselor. Empati, intuisi, dan kemampuan membangun hubungan yang kuat adalah hal-hal yang unik yang dapat ditiru oleh isu. Namun, AI bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna. Misalnya, chatbot bisa memberikan dukungan emosional kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan sebelum mereka bertemu dengan konselor secara langsung. Jadi AI dan konselor manusia bisa saling melengkapi. Pasti AI bisa menjadi partner bagi konselor dalam memberikan layanan yang lebih baik. Konselor bisa memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya, sementara AI bisa membantu konselor dalam memahami siswa dengan lebih baik. Menarik sekali. Lalu menurut Mas Adit, apa saja tantangan dalam penerapan AI dalam BK? Banyak sekali tantangan dari BK, dari AI BK ini, mulai dari masalah privasi data dan etika penggunaan AI hingga kesenjangan digital. Selain itu juga perlu mempertimbangkan bagaimana cara melatih konselor untuk mendapatkan bekerja sama dengan teknologi AI. Ya, bagaimana solusinya? Solusinya kita perlu membuat regulasi yang jelas terkait penggunaan AI dalam bidang BK, memastikan keamanan dan privasi di data siswa. Selain itu, perlu ada pelatihan yang berlanjut bagi konselor untuk meningkatkan kompetensi digital mereka. Apakah Mas Adit atau Mas Ijan bisa memberikan contoh dari AI Gemini tersebut? Oke. Untuk AI Gemini tersebut kita harus mendownloadnya dulu di Play Store, yang dimana itu sudah tersedia dan itu pun gratis. Nah, untuk penerapannya Mas Adit bisa memberikan contohnya. Silakan Mas. Oke, baik, di sini saya akan memberikan contoh dari Gemini tersebut. Ini contohnya. Berikan saya contoh bimbingan konseling. Oke, dari contoh tersebut sudah jelas kalau AI Gemini ini sangat membantu bagi BK di zaman yang akan datang. Terima kasih banyak kepada Mas Ijan dan Mas Adit atas penjelasannya yang sangat menarik. Dari pembicaraan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa AI memiliki potensi yang sangat besar untuk merevolusi layanan pendidikan dan konseling. Namun, kita juga perlu bijak dan dalam pemanfaatannya.
Saya setuju, AI harus menjadi alat bantu yang memperkuat peran guru BK, bukan hanya menggantikannya. Dan yang paling penting itu kita selalu mengedepankan kepentingan kita, bukan mengedepankan kepentingan siswa kita. Oke? Baiklah, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.